bilang aku nggak pantas diperjuangin. Heh, kamu tuh ingat baik-baik ya. Aku ninggalin kamu dulu itu karena kamu tuh orang miskin. Kamu tuh seharusnya berkaca, tau nggak? Seandainya aku jadi kamu, aku lebih baik gak naik mobil daripada aku harus jatuh harga diri. Ini pilihan kamu. Benar sekarang pilihan kamu. Masih tertinggal Sen, teman kamu masih belum datang ya? Kayaknya bentar lagi deh, Mas. Kita tunggu di sana aja yuk, gimana? Kalau misalkan kamu mau ke sana, nggak apa-apa, ke sana duluan. Soalnya masih mau ketemu sama Agung kan. Jadi mungkin teman kamu juga udah ada di sana. Takutnya udah nungguin dari tadi kan? Iya sih, tapi beneran gak apa-apa nih, teman aku pinjem mobil kamu. Kalau masalah mobil nggak apa-apa. Emang buat apa sih teman kamu? Kok emang dia gak punya mobil? Nggak punya, Mas. Kalau dia punya Oh. juga nggak mungkin kan pinjem sama aku. Mau pergi jauh paling ya? Iya, sebenarnya sih enggak. Cuman kayaknya setahu aku dia itu kan orangnya suka memamerkan harta benda, Mas, atau gaya-gayaan gitulah istilahnya. Ya mungkin dia mau pinjem mobil ke aku cuma buat gaya-gayaan doang. Oh, jadi gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa kalau begitu. Tapi kan kamu udah bilang mobil ini banyak yang tahu. Dari segi warna dan plat nomor juga udah banyak yang tahu kalau misalkan mobil ini punya aku. Nanti gimana kalau misalkan ketahuan dia kalau misalkan minjem? Kalau aku sih nggak masalah dia minjem mobil aku. Soalnya dia kan juga teman kamu, pasti orang baik lah. Ya walaupun sikapnya begitu. Ya aku nggak ngerti sih, Mas, tapi aku udah bilang kok sama dia soal mobil ini. Tapi mungkin dia udah akan ngerti kok konsekuensinya gimana kalau dia ngaku-ngaku ini mobil dia. Tapi Ya nggak udahlah. apa-apa, Mas, kayaknya dia orangnya baik kan, nggak mungkin macam-macam juga kan. Sebenarnya juga bodo amat. Dia mau ngapain, yang penting mobil ini juga tetap aman dan gak disalahgunakan. Kamu tinggal bilang aja sama dia mobilnya nggak apa-apa kalau misalkan mau dipinjem. Iya, Gitu. kemarin udah bilang kok. Dan Tapi- aku juga jamin mobil ini akan aman karena dia kan teman baik aku. Tapi si Agung juga masih belum datang. Dan aku juga mau bilang sama kamu, ini udah jadi contoh nyata di depan mata kita. Kenapa? Teman kamu itu gak cepat sukses karena dia mengutamakan gaya. Jadi gimana ya? Di dalam hidupnya isinya itu cuma gaya aja. Jadi dia hidup buat orang lain, bukan untuk diri sendiri. Jadi kamu jangan sampai ya nanti kita punya rezeki banyak, kamu malah pamer-pamer sama orang lain. Itu juga bisa mengurangi rezeki kita. Nggak mungkin lah, Mas. Toh kamu juga udah ngajarin aku kan gimana caranya berbuat baik dan ya caranya berperilaku baik dengan Ya, orang. oke lah. Sekarang kita masih tunangan. Kamu ngomong seperti itu. Beda lagi nanti kalau misalkan kita udah nikah, mungkin kamu bakalan merubah sikap kamu atau lain sebagainya. Ya nggak mungkin lah, Mas. Sebisa mungkin aku akan menurutin semua perkataan kamu, apa yang kamu ajarkan sama aku. Ya aku akan melakukan itu dengan baik. Ya semoga aja perkataannya kamu konsisten sampai nanti kita sama-sama tua, sampai akhir hayat kita nanti. Amin. Tapi aku juga udah ini sih, Mas, sama temen aku udah pernah sempat ngomongin soal sikap dia yang seperti itu kayaknya nggak baik. Tapi dia kayaknya nggak mau dengerin omongan aku deh. Ya udahlah, gak apa-apa, terserah dia. Kita juga gak perlu terlalu dalam ikut campur masalah urusan orang. Takutnya kita nanti kena salah juga. Ya udah deh, mending sekarang kalau misalkan kamu mau ketemu sama temen kamu, ya kamu temuin aja. Oh ya, jangan lupa nanti aku beliin minum, soalnya aku haus. Oke? Gitu ya. Kalau depan juga deket sama toko. Ya udah kalau gitu nanti aku beliin kamu minum dulu ya. Ya udah. Tapi kamu beneran nggak apa nunggu sini? Ya gak apa-apa, ntar kan aku juga ke sana. Aku cuman nungguin si Agung. Takutnya teman kamu juga udah lama nungguin kamu kan? Ya udah, tapi buruan susulin aku ya. Ya udah. Kalau gitu aku lihat di sana. Sama hati-hati. Ya. Untung aja pacar aku maksudnya tunangan aku nggak seperti temannya. Kalau misalkan punya sikap kayak temennya, wah ini jadi tugas besar buat aku buat merubah sikapnya biar jadi lebih baik. Sekarang aku jadi
harus ngerasa bersyukur karena ngedapetin Sinta yang baik banget. Udah deh, mending aku nungguin Agung aja. Nih si Agung juga masih lama. Setelah aku ketemu sama Agung, aku langsung ke sana deh. Sayang, kamu tuh mana kok belum datang? Ya sabar dong Kamu sayang. tuh sendiri kan, bentar lagi kita bakal ngumpul sama teman-teman. Kalau sampai teman kamu itu gak datang, kita mau pinjam mobil sama siapa coba? Iya, aku ngerti, kamu yang sabar dong. Kita itu mau pinjam mobil. Jadi kalau misalkan yang punya mobil telat dikit ya gak apa-apa lah, maklumi. Lagian kan kita juga kan yang butuh. Ya aku takutnya kita itu telat ngumpul sama teman-teman gitu loh. Coba kamu telepon atau WA atau gimana, supaya dia tuh cepat-cepat datang ke sini. Aku udah WA sih sayang, tapi nggak dibales. Kayaknya dia udah ada di perjalanan deh. Gitu Ya ya. udah, kita nggak apa-apa, tunggu aja. Pasti bentar lagi si Sinta itu datang kok. Tapi lama banget tau nggak saya? Mas, seharusnya ini kamu yang pinjem mobil sama temennya, bukan cuma aku terus. Masa dari dulu aku yang selalu pinjem mobil sama temen aku? Aku malu loh mas. Teman-teman aku mobilnya itu jelek-jelek sayang. Kalau cuma dipakai jalan-jalan kita aja, nggak apa-apa pinjam mobil teman aku. Ini kan mau ketemu sama teman-teman kita. Kalau mobil kita jelek malah diolok-olok nanti sama yang lain. Ya juga sih, tapi gak gitu juga caranya. Masa ya sih apa-apa aku yang selalu pinjam sama temen aku. Aku malu mas, pasti teman-teman aku tuh pada ngomongin aku karena aku sering pinjem mobil. Mereka kan tahu kalau misalkan aku itu suka gaya-gayaan ya kan. Apalagi gaya-gayaan pakai mobil mereka. Udahlah, kamu jangan dengerin. Yang penting kita bisa jalan-jalan, bisa Kamu ketemu mah. sama temen pakai mobil yang bagus gitu. Kamu mah enak ngomong gitu karena kamu nggak nanggung malunya. Yang nanggung malunya tuh karena aku. Gak apa-apa lah sayang, itu kan temen kamu ya. Ya anggap biasa aja kalau dia tuh ngolok-ngolok kamu ya. Untungnya nih temen aku mau ngasih pinjem mobil sama aku. Dia sampai rela-relain katanya mau pakai mobil tunangannya. Dan kebetulan aku tahu kalau misalkan mobil tunangannya itu mewah banget. Yakin ya? Iya. Berarti mobil mahal dong. Wah, Ya iyalah sayang. nanti kita bakal jadi pusat perhatian tau nggak? Ketika kita nyamperin teman-teman yang lain. Iya. Pasti mobil yang kita bawa yang paling bagus di antara yang lain. Ya iyalah, karena setahu aku nih teman-teman kita itu nggak ada yang punya mobil mewah. Nanti kita akan menjadi orang satu-satunya yang bawa mobil mewah. Ya udah, sering-sering deh pinjam sama teman kamu yang ini supaya kita bahagia gitu loh, supaya orang-orang itu nyangkanya ya mobil itu memang mobil kita kalau kita sering pakai mobil itu. Ya juga sih, kan kemarin-kemarin kita kan sering ganti-ganti mobil tuh. Pasti teman-teman juga curiga deh kayaknya sama kita ya, karena kita kan ya pinjam mobil kan nggak cuma sama temen aku satu aja gitu, nggak kan? Iya, aku takutnya seperti itu juga sayang. Masa tiap minggu kita ganti mobil, tiap minggu kita ganti lagi, pasti yang lain itu pada curiga. Dan kemarin salah satu dari teman tongkrongan kita itu nanya, kamu kok banyak uangnya sih? Atau mungkin kamu ngerental ya? Mereka tuh sempat nanya seperti itu sama aku, ya untung aja aku ngeles. Dan ya dia tuh percaya sama aku. Tapi kalau kelamaan aku takutnya mereka itu mulai curiga, mulai cari tahu tentang mobil yang kita pakai gitu loh. Ini juga ya, ya udah deh, mulai sekarang kita fokus pinjem sama si Sinta aja kali ya. Lagian kan mobilnya mewah banget. Udah di WA biar cepet. Iya, ini aku WA. Itu siapa? Loh, ini dia si Sinta. Oh ini teman kamu. Yaudah, kita samperin. Udah biar teman kamu yang nyamperin ke sini. Ini dia. Ini dia. Aku tadi Hey. di sana loh. Oh berarti dia tuh nunggu di sana. Aku padahal dari tadi nungguin kamu di sini. Pun aku udah feeling sih kalau kamu nunggu di sini. Jadi gimana? Ya, jadi dong Sinta. Gimana kamu bawa mobilnya kan? Bawa kok. Ini Nah, kenalin, ini
tunangan aku, Sin. Oh, ini tunangan yang pernah kamu ceritain sama aku itu. Bener sekali. Jadi mobilnya udah ada di sini ya Mbak ya? Udah ada sih, tapi ya itu aku kan udah omongin sama kamu kalau kamu mau pinjem mobil aku ya nggak masalah sebetulnya. Tapi ya kamu harus hati-hati aja. Kan banyak banget orang-orang yang tahu soal mobil itu kalau mobil itu adalah milik aku. Takutnya nanti ada orang-orang yang jahat aja sama kamu, ngata-ngatain kamu gitu. Udah, tenang aja kalau masalah itu. Kalau semisal orang-orang nanyain kenapa mobil ini dipegang aku, tinggal bilang aja kalau mobil ini udah dijual sama aku. Itu kan nggak ribet. Iya, Sin, kamu tuh tenang aja. Oh iya, aku makasih banget ya sama kamu karena kamu udah rela-relain pinjem mobil sama tunangannya dan mau minjemin mobilnya sama aku. Kan kamu tahu sendiri aku orangnya gimana ya kan? Iya, udah tenang aja. Aku kan juga teman deket kamu kan, jadi aku tau lah. Kan tadi aku udah meyakinkan tunangan aku buat minjemin mobilnya kan, dan berhasil. Emang mobilnya mobil apa Mbak? Pajero Sport. Hah? Berarti apa yang kamu omongin bener banget ya, mobilnya mobil mewah. Ya bener lah mahal tau Bike. Masa ya aku mau bohong sama kamu? Jadi tenang aja, kalian pakai aja senyaman mungkin. Karena kan udah dapet persetujuan dari tunangan aku juga. Jadi aku cuma minta satu hal aja, tolong dijaga barang aku ya. Kalau agak lama gak apa-apa kayaknya Mbak ya? Agak lama it's okay, cuman jangan sampai malam dong. Ya, Iya, pastinya lah. Bener. Ya, sebelum acara itu selesai, kita udah pulang duluan. Dan kita berterima kasih banyak karena Mbaknya sudah mau minjemin mobilnya. Ya, maklum lah Mbak, zaman sekarang kalau pakai motor diolok-olok sama teman-teman, ya dihina lah, itulah. Ya, kita gak mau digituin, apalagi di tempat umum. Dan untung aja ada malaikat yang mau nolong kita ya enggak sih? Bener banget, Sehingga Sinta. kita nggak pakai motor Iya. datang ke acara teman-teman. Iya, aku ngerti sih perasaan kalian gimana. Cuman kan kalian juga minjem dengan cara baik-baik sama aku. Jadi aku pinjemin deh. Iya, kamu emang sahabat aku yang paling baik, tau nggak? Paling ngerti apa maunya aku. Ya, tapi kalian rencana menikah kapan nih? Kapan sih? Nih kalau masalah itu gampang lah, pokoknya kamu doain aja deh yang terbaik buat kita berdua ya. Kalau kamu gimana? Ya. Kan ngomong-ngomong tunangan kamu juga udah mapan banget. Katanya tunangan kamu orang kaya, masih nunggu apa lagi coba? Nanti keburu diambil orang, ya kan? Sebetulnya aku juga Bener bersyukur banget sih, karena kan mantan-mantan aku sebelumnya juga nggak kayak laki-laki ini. Jadi aku bahagia banget. Oh ya, kamu juga belum aku kenalin kan sama tunangan aku? Oh ya juga ya, ya udah deh. Nanti sekalian kalau misalkan kita berdua udah ngembalin mobil kali ya? Iya. Boleh kok nanti aja, tapi bentar lagi aku mau beli minum dulu. Jadi kalian nggak apa, tunggu di sana aja. Kita juga terburu-buru Mbak. Kalau misal masih ketemu sama tunangan Mbak kan kita tinggalan lagi. Acaranya udah mulai, kita belum datang, teman-teman udah nungguin. Ya kita gak enak. Ya Mbak katakan sendiri, kalau laki-laki itu ngobrol kadang lupa waktu. Iya juga sih, bener banget. Ya udah mungkin next time atau nanti kalau udah balikin mobil aja ya kali ya. Iya. Ya udah kalau gitu aku pamit sebentar ya, mau beliin minum tunangan aku. Ya Ya udah. udah, kamu hati-hati ya. Ya, aku tinggal ya. Ya. Ya udah. Ya udah. Ayo. Yuk. Misalkan begini, aku juga gak enak sama tunangan. Loh, kamu kok lama banget sih, Gung? Ya gas, pesan motor aku kempos. Oh, kamu jadi pinjam uangnya? Ya jadi gas. Aku gak ada uang cash. Nah, ini ada ATM. Kamu ambil aja sesuai kebutuhan kamu. Nanti aku kan juga percaya sama kamu. Jadi berapa yang kamu butuhin kamu tinggal ambil aja. Passwordnya udah aku WA ke kamu. Kamu bisa cek di WA-nya. Kok jadi gak enak ya gas, kamu bisa percaya ini sama aku gas. Iya, kedepannya kan jadi tugas kamu biar tetap bisa ngejaga kepercayaan aku, Gung. Jadi kalau kamu butuh apa-apa, karena kita kan udah temenan dari SMP, SD, SMP, SMA, dan sampai sekarang, Gung. Jadi kalau misalkan kamu butuh sesuatu, kamu gak usah sungkan-sungkan buat bilang sama aku. Itu kamu ambil aja, sesuai dengan kebutuhan kamu. Ya aku cuma mau pinjam 5 juta aja gas. Ya udah, ambil aja, gak usah pinjem, aku kasih, Gung. Cuman nanti aku minta tolong pulangnya
tolong ambilin, aku nitip sesuatu, belikan minuman yang apa sih namanya itu, kelapa muda, yang murni Gung. Ya udah nanti aja pulangnya biar aku langsung beliin Gas. Ya udah aku cuma mau nitip itu aja. Password udah aku kirim ya, jadi kamu tinggal ambil aja. Sekarang aku minta tolong sama kamu, kalau misalkan kamu jalan aja Gung. Soalnya aku gak enak ditungguin dari tadi. Kamu lama banget sih Gung. Ya udah deh Gas, maaf Gas. Ya udah kalau gitu aku langsung aja Gas. Oh ya, aku juga di rumah ada usaha. Kalau misalkan kamu butuh kerjaan, nanti kamu bisa datang ke rumah langsung sambil mengembalikan kartu ATM-nya. Ya udah deh, biar nanti kita bicara berdua aja Gas. Ya udah, kalau begitu kalau misalkan kamu mau jalan aja Gung. Aku tunggu ya nanti malam ya kalau memang butuh kerjaan ya. Oke siap Gas. Soalnya kalau misalkan udah terlanjur ngomong sama orang lain, nanti aku juga gak enak. Oke Gas. Ya udah deh. Jalan dulu ya Gas. Oke Gung. Kasihan juga si Agung. Dia kan teman baik aku dari SD. Masa sekarang aku sukses dia malah kesusahan. Dia bingung buat cari pinjaman uang. Cuman buat biaya sekolah adiknya. Tapi kan sekarang dia udah enak, hidupnya udah bahagia. Aku lupa sama Agung. Biar si Agung datang ke aku aja nanti ya, biar dia nganterin kartunya. Aku kan juga nanti butuh uang juga. Udah deh, coba deh aku WA Agung. Ya nanti setelah ambil uang dia langsung ke sini. Udah deh, nanti dia kan pasti kalau misalkan udah lihat handphone pasti baca. Kan dia ke ATM juga pasti lihat PIN ATM aku kan juga ada di handphonenya. Ya udah deh, jadi sekarang aku langsung nyamperin tunangan aku, takutnya udah nungguin lama. Aduh, ini Sinta kemana ya? Apa jangan-jangan temennya masih belum nyampe lagi? Terus dia pergi beli minum dulu buat aku. Ini gimana sih? Kalau begini ceritanya kayak kita yang butuh, padahal kan temennya yang mau pinjam mobil. 5 menit lagi dia gak datang, aku ajakin Sinta buat pulang. Gimana sih orang yang membutuhkan mereka? Kok jadi kita yang disuruh nunggu? Aku juga gak kenal kan sama mereka. Kalau misalkan ini bukan temen tunangan aku mau gak disuruh beginian. Udah mau dipinjemin mobil, masih disuruh datang ke sini, masih disuruh nunggu ke sini. Semoga aja ntar dia gak sampai bilang atau dia marah-marah sama aku sama Sinta gara-gara aku lama datangnya ke sini. Kalau misalkan dia datang ke sini duluan, nggak tahu lah. Aku mau emosi nih kalau begini terus. Itu bukan mantannya kamu, yang kamu tinggalin dulu. Coba lihat. Iya bener banget sayang. Kamu tuh ngapain di sini? Pas banget dong kalau gitu. Gimana kalau kita samperin? Ide bagus. Udah yuk kita samperin Ya, aja. bilang aja. Itu mobil, coba lihat. Ya iyalah. Mobilnya Sinta. Bener banget tuh lihat. Itu Pajero kan sesuai apa yang dikatain Sinta tadi. Bilang aja kalau dia tuh, kalau itu mobil kita. Ya iyalah, tujuan kita pinjam mobil kan emang itu buat dipamerin kan. Ngapain? Sok sibuk megang-megang handphone lagi. Wika, kamu ngapain di sini? Nah, kenapa? Ini tempat punya nenek moyang kamu apa? Terserah aku lah. Mau di mana ya kan? Ya aku kan tanyanya baik-baik. Terus kamu yang nyamperin aku, bukan aku yang nyamperin kamu. Terus kamu mau kepedean gitu? Kamu pikir aku mau minta balikan gitu sama kamu? Ya ogah ya, gak mungkin, tau nggak? Bentar. Kamu kesini bawa kendaraan apa? Nggak ada. Sepeda motor. Tuh. Oh, motor itu? Iyalah. Ya Mau ampun. aku bawa kendaraan apapun di sini bukan urusan kamu. Dan aku juga gak ada bahas tentang hubungan aku sama kamu. Masalah kamu mau balikan sama aku apa enggak, sekarang aku gak ada urusan. Karena kamu kan juga udah ninggalin aku cuman buat laki-laki ini. Ya kan aku iyalah. ninggalin aku cuman gara-gara aku orang gak punya kan. Bener banget. Dan dia tuh pantas ninggalin kamu. Kenapa? Kamu orang gak punya. Tunggangannya cuma motor doang. Beda dengan aku. Coba lihat mobil yang bagus yang parkir di sebelah sana itu. Itu mobil aku, tahu nggak?
warna kuning itu. Iyalah. Oh, Pajero itu punya kalian. Gak sembarang orang punya mobil seperti itu, tau nggak? Hah? Tapi ini ya, mau itu mobil kalian atau bukan, sekarang nggak ada urusan sama saya. Dan Wike, aku mau ngasih tahu sama kamu, aku bersyukur banget kamu udah ngehianatin aku, kamu udah kurang ajar sama aku, kamu udah milih laki-laki ini dan ninggalin aku. Aku bersyukur karena dengan kejadian itu aku ada semangat untuk menjadi orang yang sukses dan ada semangat untuk mencari penggantinya kamu. Kamu nggak usah munafik jadi orang. Bilang aja kalau misalkan kamu dari dulu tuh nggak bisa move on dari aku gitu kan. Ngapain aku nggak bisa move on dari kamu? Udah jelas-jelas kamu nyakitin aku kok. Ngapain aku nggak move on dari kamu? Seharusnya yang bersyukur itu Wike, bukan kamu, tau nggak? Hah? Kamu bilang sukses, kesini masih pakai motor udah bilang sukses. Hah? Jangan mentang-mentang kamu pakai tas kayak gitu. Udah bilang kalau kamu itu udah sukses. Semua orang bisa kali beli. Bener. Ya, memang seperti semua itu. orang Sayang. bisa. Jangan tertipu sama penampilannya sampai sosokan pakai sepatu segala, ya kan? Paling dia cuma karyawan rendahan. Bener. Lain kali kalau misalkan mau berpenampilan sesuaiin dong sama keadaan kamu. Tumpangan kamu aja pakai motor kayak gitu. Ini tambah meyakinkan aku bahwa aku gak salah putus dari kamu, Wike. Karena sampai kapanpun dan mau siapapun orang yang ada di dekat kamu, apalagi laki-laki seperti ini udah emang gak bener kan, dari dulu aku udah tahu. Mana mungkin kamu bisa berubah, yang ada tambah marah. Maksud kamu apa ngomong tunangan aku nggak bener, ha? Di sini yang nggak bener tuh kamu ya. Kamu kalau misalkan dibandingkan sama tunangan aku tuh nggak ada apa-apanya, tau nggak? Ya aku memang gak ada apa-apanya, soalnya kan aku orang gak punya dan kamu juga ninggalin aku cuman buat dia kan. Tapi gak apa-apa, kamu gak usah emosi sama aku, Ike. Aku juga gak ada rasa dendam sama kamu dan juga udah gak ada rasa sakit hati sama kamu. Aku udah mati rasa karena perempuan seperti kamu itu gak pantas buat diperjuangkan sama aku, tahu nggak? Apa kamu bilang aku nggak pantas diperjuangin? Kamu tuh inget baik-baik ya. Aku ninggalin kamu dulu itu karena kamu tuh orang miskin. Kamu tuh seharusnya berkaca, tau nggak? Nggak sadar diri banget jadi orang. Kamu nih perempuan, harusnya kamu bersikap lemah lembut, bukan malah kasar seperti ini. Ya terserah aku lah. Lagian Ya, kalau enggak. punya mulut lain kali tuh dijaga ya. Kalau misalkan aku ngomong seperti itu salah, terus kamu yang ngomong seperti ini benar, hah? Terus kamu ngata-ngatain aku miskin, itu benar? Emang iya, kenyataannya seperti itu kan. Kamu Ya, tuh emang memang. orang miskin. Ya memang aku orang miskin, tapi itu dulu. Dan sekarang kebetulan banget Terus aku ketemu sekarang kamu udah berubah jadi apa? Jadi pengusaha gitu. Pengusaha sukses. Gak mungkin ya. Dan kalaupun aku jadi pengusaha, aku juga gak bakalan berkabar sama kamu kok. Karena kamu juga bukan orang penting dalam hidup aku. Dan perlu kamu tahu, kamu gak usah bahas tentang masa lalu kita. Aku juga udah punya tunangan yang lebih cantik dari kamu. Hah? Aku nggak salah denger nih, kamu punya tunangan. Emang ada yang mau sama kamu selain aku? Aku aja dulu bodoh mau sama kamu, tau nggak? Ya, aku juga bodoh juga mau sama kamu. Karena sekarang tampang doang udah gak guna. Yang terpenting yang bikin orang itu nyaman sekarang perasaan, tahu nggak, sama perlakuan. Perlakuan seorang kekasih, tahu nggak? Tapi kalau kekasihnya seperti kamu, yang ada bukan bahagia, aku malah menderita, tahu nggak? Yang ada itu aku yang hidup menderita sama kamu, tau nggak? Ya kan kalau misalkan kamu hidup menderita, terus ngapain kamu masih nyamperin aku ke sini? Kamu misal udah pacaran sama dia, mau ngajakin aku balikan, sorry ya, kamu bukan level aku sekarang, tahu nggak? Jangan kepedean jadi orang ya. Aku nggak mau, malahan aku tuh jijik sebenarnya sama kamu di sini. Kita Udah berhenti nggak? di sini, cuma pengen permalukan kamu di sini aja. Hah? Gak usah sosokan deh. Kamu tadi bilang kalau kamu udah sukses ya, punya usaha. Hah? Gak usah ngaca deh. Hah? Kenyataan itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ini. Ya. Hah? Kamu tuh dari orang miskin, gak punya apa-apa. Beruntungnya di sini juga gak ada orang. Jadi aku gak terlalu malu ngomong Iya. sama kalian berdua. Seandainya di sini banyak orang, aku anggap kalian berdua itu orang gila, tahu nggak? Semoga aja. Ya biar kalian ngoceh-ngoceh sendiri. Kenapa? Mau marah lagi ya? Kamu ngatain kita berdua orang gila. Masa ya sih ada orang gila yang naik mobil mewah seperti itu? Gak ada kan? Itu mobil kamu. Ya Hah? iyalah. Mending. Itu mobil tunangan aku kok. Oh, itu mobil tunangan kamu. Tunangan kamu sekarang udah bermobil ya, wah. Ternyata tunangan kamu orang kaya. Aku jadi pengen mobil seperti itu emang berapa sih? Mobil seperti itu harganya? Kamu nggak usah banyak tanya. Kamu nggak bakalan mampu beli tuh motor Hanya kamu aja kayak orang-orang gitu. tertentu aja yang bisa beli Bentar mobil deh. mahal seperti itu. Atau jangan-jangan kalian kesini buat nemuin teman kalian. Terus kalian mau pinjem mobil, terus kalian buat gaya-gayaan. Kamu tuh jangan sok tahu ya. Ya, Gak usah ngerang cerita Pengen deh. juga coba.
Ya aku kan cuma tanya doang. Mana mungkin ya mobil bagus seperti itu dipinjemin sama orang, kalau bukan punya sendiri. Iya, aku kan juga gak tahu. Yang tahu kan juga kalian. Kalau malu aja. Bilang kalau kamu gak mampu, tahu nggak? Seandainya Beli pun mobil seperti itu. seandainya pun aku gak mampu buat beli mobil, aku gak bakalan malu. Yang terpenting aku hidup apa adanya dan gak mau menyusahkan orang lain dan tidak bergaya menggunakan barang orang lain. Aku gak pernah malu. Dan aku juga, kamu bisa cek ke orang-orang yang kenal sama aku atau bahkan di bank. Aku gak pernah punya hutang, tau nggak? Kamu pikir kita bergaya pakai punya orang, itu punya kita, tahu nggak? Ya itu urusan kamu. Emang siapa yang bilang mobil itu punya orang? Ya, karena kamu aku kan ngomong cuma seperti tanya itu. aja. Jadi gini deh, daripada kita berdebat seperti ini kan debat kusir, namanya gak ada gunanya. Kalau misalkan kamu masih tetap di sini, tuh tandanya kalian berdua iri sama aku. Iri, pakai motor kayak gitu iri. Sorry ya. Terserah kalian lah kamu ngomong apa. Soalnya aku juga di sini juga gak ada gunanya kayaknya ngomong sama kalian berdua. Kalau misalkan aku tetap di sini, aku sama aja seperti kalian berdua. Hidup tidak berguna karena mengurusi kehidupan orang lain. Jadi aku gak mau ngurusi kehidupan kalian. Jadi kalau misalkan kalian gak mau jadi orang yang berguna, gak usah ngajak-ngajak orang lain ya. Oke? Ya udah pergi aja. Pergi aja. Lagian aku juga di sini ada kamu nih, serasa panas banget, tau nggak? Ya udah deh, terserah kalian. Kalian mau ngomong apapun sekarang aku gak bakalan dengerin omongan kalian. Karena kalian juga bukan orang penting dalam hidup aku, tau nggak? Kalau pengen mobil seperti itu, di mimpi aja, jangan di dunia nyata ya. Panas ya kupingnya ya, udah gak kuat ya. Untung aja kita ketemu mantan kamu itu di sini. Ya. Bener banget, pas banget kan kita itu mau pinjam mobil sama temen aku. Nanti kalau ketemu lagi di jalan ya, kita klakson aja yang keras supaya dia Bener. tuh tahu, kalau mobil itu emang mobil kita, ya enggak? Nggak juga sih mas, kalau bisa aku pengen nyenggol dia tuh sekalian biar dia jatuh, biar tahu rasa atau enggak. Kamu lihat sendiri kan dari tadi ngomongnya kayak gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Namanya juga orang malu ya, pasti ngelantur ngomongnya. Ngomong-ngomong, teman kamu ini mana? Oh, gak ada yang datang beli-belinya. Dan juga ya, katanya sih mau beli minum. Aku lupa tadi yang minta kontaknya. Kalau kontaknya udah ada di kita kan kita langsung jalan. Ya enggak? Iya juga sih, aku nggak bisa gak kepikiran sama itu ya. Udah, daripada kita nunggu di sini, dan kita langsung nunggu di mobil itu. Ayo. Ya udah yuk. Ini dia. Kamu ini kemana sih? Aku minum dulu dong. Yaudah. Haus. Pelan-pelan dong. Ya? Udah. Kamu ngapain nyusulin aku? Ya soalnya kamu lama, tahu nggak? Aku barusan ketemu sama mantan aku. Nah aku nggak pernah cerita nih sama kamu. Sekarang mau cerita karena aku ketemu sama dia. Mantan kamu yang mana? Jadi dulu dia ninggalin aku gara-gara laki-laki lain. Ya tunangannya sekarang. Soalnya kan aku juga orang nggak punya dulu. Jadi ya dia ninggalin aku gara-gara dia. Berarti Dan kamu baru aja ketemu di sini? Iya, barusan udah kata-katain. Masa mobil aku diakuin milik dia sih? Mobil kamu akuin sama mereka? Ya aku juga gak paham. Ya mungkin mereka karena gengsi terus malu. Ya aku gak bilang kalau misalkan itu mobil aku. Kalau misalkan aku bilang mereka juga gak bakalan percaya kok. Dan gak ada habisnya juga ngomong sama mereka. Buang-buang tenaga, buang-buang pikiran, dan buang-buang waktu. Tapi ngomong-ngomong, teman kamu mana? Kok ini gimana sih, aku dari tadi sebenarnya emosi nih sama teman kamu. Dia yang mau pinjam mobil, kita yang disuruh kesini dan kita disuruh nungguin juga. Ini gimana sih? Ya udah, kamu tenang aja dulu. Tadi aku udah ketemu kok sama mereka. Terus mereka aku suruh tunggu di sana, tapi kenapa nggak ada ya? Apa mungkin mereka tunggu di tempat yang lain ya? Gini deh, ntar lagi kita langsung ke mobil aja. Kalau misalkan teman kamu gak datang, kita tinggalin aja. Soalnya yang butuh kan bukan kita, tapi mereka. Ya, Kamu juga jangan mau dong dibodoh-bodohin sama teman kamu. Jangan terlalu baik. Apalagi cuman buat gaya-gayaan. ya, tapi kan aku cuma mau bantuin dia, Mas. Toh kamu juga udah setuju kan? Ya aku setuju, tapi kalau kejadiannya kayak gini, ya gimana ya? Udah caranya mereka salah. Harusnya kalau mereka butuh mereka datang dong ke rumah. Ya udah aku minta maaf ya. Jadi lain kali kalau misalkan ada teman kamu yang butuh sama kamu, biar mereka datang ke rumah. Gak usah kita yang datang.
buat nemuin mereka. Apalagi cuma mau pinjam mobil. Kalau misalkan kamu sampai bersikap seperti itu sama orang lain, aku gak bakalan maafin kamu. Karena aku sebagai tunangan, aku malu, tau nggak? Ya udah kalau gitu aku janji deh besok-besok nggak akan kayak gini lagi. Tapi ngomong-ngomong, kamu udah ketemu sama Mas Agung itu? Emang kamu ada kepentingan apa sih Mas? Tadi sampai kamu bareng aku ke sini. Jadi Agung, tadi, nah ini bedanya teman kamu sama teman aku. Kalau temen aku putus sama aku, dia ngedatengin aku. Walaupun aku ada di manapun pasti disamperin. Dia butuh uang 5 juta, jadi aku kasih ATM-nya. Soalnya kan aku gak ada uang cash. Jadi aku suruh ambil sendiri. Soalnya dia teman SD, SMP, SMA juga. Dan nanti malam aku nyuruh dia buat datang ke rumah. Kayaknya dia butuh kerjaan deh. Iya. Terus kamu mau kasih dia kerjaan? Iya, aku kasih dia kerjaan lah. Kalau misalkan aku gak ngasih dia kerjaan, aku sebagai teman kan, ya gimana, masa gak peduli sih. Dia udah berjuang bareng-bareng sama aku. Seandainya dari kemarin dia datang ke rumah aku, mungkin sekarang dia udah kerja. Nah, dia malah pergi merantau keluar kota. Iya, tapi nggak apa lah Mas. Toh dia udah ketemu kamu kan, kamu juga udah membantu dia. Sama halnya kayak aku nggak ada teman aku, tapi kayaknya teman aku deh yang salah. Ya udahlah, nggak usah bahas salah bener sekarang. Ini si Agung juga mau kesini lagi ntar, udah aku WA. Soalnya kan kartu ATM-nya ada di dia. Ntar kita mau pergi makan terus mau bayar pakai apa? Iya, ya. Ya udah berarti kalau gitu kita sembari nunggu teman aku, kita juga nunggu Mas Agung kan? Ya yaudah, kita langsung pergi ke mobil dulu. Tapi nanti setelah kamu ketemu sama temennya, kalau kamu harus bilang kalau misalkan cara buat minta tolong sama orang lain bukan seperti ini. Siap, Oke. aku akan ngomong kok sama teman. Maksudnya kan biar kamu juga agak sering dimanfaatin sama mereka kan? Iya Mas, aku juga akan ngomong kok sama teman aku kalau kedepannya dia mau minta tolong sama aku nggak kayak gini Ya, caranya. kalau misalkan seperti ini lagi, nggak usah kita tolongin, tahu nggak? Seandainya kamu di posisinya dia, belum tentu dia mau nolongin kamu. Seandainya sikap kamu atau caranya kamu minta tolong seperti mereka. Ya benar sih, tapi kan aku juga anggap dia sebagai teman baik, jadi aku kasihan kalau nggak bantu dia Mas. Udahlah. Apalagi tunangannya juga belum mendapatkan kerjaan yang oke. Ya udah, kalau begitu, mending sekarang kita langsung ke mobil aja. Ya udah, kamu nggak usah lagi? Nggak, udah, yuk. Kalau aku sampai punya mobil bagus seperti ini, wah, aku gak tahu mau ngomong apa. Pasti aku paling bahagia atau enggak. Iya, ya udah deh sayang, kamu banyak doa-doa aja dan kamu yang rajin kerjanya nanti biar kita punya mobil kayak gini. Siapa tahu suatu saat nanti kamu mampu beli mobil kayak gini, ya kan? Ya, kalau cuma karyawan rendahan, ya, seperti mantan kamu itu gak bakalan mampu. Ya, meskipun mampu, pasti tahunan sayang, Benar. kumpulin uangnya. Atau gini aja deh, kamu orang tuanya kan sawahnya banyak tuh, kamu jual aja sayang. Kamu apa-apaan sih Mas? Kamu mau kalau misalkan aku nanti dimarahi sama orang tuaku? Ya, gak mungkin dimarahi, meskipun dimarahin paling cuma sebentar doang. Kamu mah enaknya tuh nyuruh aku doang, tau nggak? Kenapa nggak kamu aja? Apa-apa masa aku yang disuruh? Enak banget sih hidup kamu Mas. Sawah orang tua aku itu cuma sedikit sayang, meskipun dijual ya gak bakalan bisa beli mobil bagus seperti ini. Atau gini aja deh ya, aku jual sawah orang tua aku dan kamu jual sawah orang tua kamu, gimana? Kita kan sama-sama jual sawah. Kalau aku mah iya aja sih sayang, tapi orang tua aku tuh nggak bakalan ngizinin karena ya sawah orang tua aku tuh penting banget bagi mereka. Kalau kamu minta ya ngomong langsung, sawahnya disuruh jual, ya gak bakalan dikasih. Pasti kamu tahu kan tempat orang tua kamu itu naruh sertifikatnya. Hah? Iya kan, tahu kan? Iya kamu sih. tolong aja. Habis itu kita jual. Nah nanti kalau orang tua Tapi kamu nanya, ya aku nggak terlalu jahat sama orang tua aku. Kalau misalkan jual sawah ya dengan cara sembunyi-sembunyi kayak gitu. kapan lagi coba? Hah? Toh orang tua kamu bekerja buat kebahagiaan kamu kok, buat kebutuhan kamu. Ini kan juga kebutuhan kamu sayang. Biar kita gak pinjem-pinjem lagi kalau mau jalan. Iya enggak? Iya juga sih, ya udah deh nanti aku pikir-pikir lagi ya masalah itu. Tapi jangan lama-lama lah sayang. Ya, Ya iya deh. cuma kamu gak datang-datang.
Ini siapa lagi nih? Gak punya aturan banget. Mas, Tahu. kalau jalan itu yang punya aturan dong. Di sana Benar. itu kan masih lebar. Kenapa kamu lewat sini? Kalau misalkan mau lewat sini permisi kayak apa kek? Kamu punya mulut kan? Ya maaf, maaf mas, jadi saya mau tanya, ini yang punya mobil kemana ya? Hah? Yang Kamu nggak ngelihat yang di depan mobil ini siapa? Kita berdua kan ya, berarti kita berdua yang punya mobil ini, tahu nggak? Kalian berdua? Ya iyalah. Saya tadi kesini pinjam uang sama teman saya. Kalian berdua nggak ada di sini. Ini mobil punya teman saya mas. Kamu jangan jadi masalah deh, ya. Kalau kamu mau cari temennya di sana tuh mungkin, Hah? Bukan di sini. Ini jelas-jelas mobil kita kok. Paling teman kamu tuh cuma numpang senderan doang. Bener. Ya, saya tahu sendiri kok mas. Saya kan udah lama temenan sama teman saya, jadi saya tahu banget kalau ya mobil ini Kamu tuh cari ribut apa gimana sama aku? Hah? Ini udah mobil aku bilang kamu masih gak percaya. Hah? Kamu udah 2 kali nih cari masalah sama kita. Udah gak pakai sopan santun lagi. Udah maaf, ya udah deh, biar nggak jadi tengkar, aku telepon temen aku dulu deh. Gas, aku udah di mobil kamu kemana? Oh, ya udah deh, aku tunggu sini. Enggak, soalnya ini ada 2 orang, cewek sama cowok ngaku-ngaku mobil kamu. Katanya sih punya dia. Ini orang nyebelin banget dong, Kak. Ya nggak tahu, aku juga nggak kenal, Gas. Ya udah deh, cepetan Gas, aku tunggu sini, Gas. Kalau mau nelpon jangan di sini, di tempat lain. Kamu ganggu banget, tau nggak? Kita asik-asik mesra-mesraan. Mending kamu nih pindah nih motor kamu yang jelek ini. Ya ini kan di sini tempat umum, Mbak. Jadi Mbak nggak ada hak buat ngusir saya di sini. Tapi Saya motor nunggu kamu ini udah menghalangi mobil tunangan aku, tahu nggak? Ya udah deh, Mbak. Mending Mbak diem aja biar nggak marah-marah sama saya. Diam kamu bilang, hah? Kamu udah mengganggu kita, tau nggak? Hah? Seharusnya kamu tuh yang pindah. Ya udah, aku pindah di sini kalau enggak. Gak jelas banget. Nah, ini yang aku maksud tadi. Hah? Mereka teman aku yang mau pinjam mobil. Sin, kamu ngapain sama orang itu? Hah? Kok bareng sama kamu? Dia itu teman aku yang punya mobil ini yang mau kalian pinjam. Apa? Kamu nggak salah. Arde, Dia tunangan kamu. Aku nggak salah. sekarang aku boleh ya pakai tas ini ya. Emang kalian udah ketemu? Yang aku ceritain tadi, yang ngata-ngatain aku, yang mereka berdua. Dan dulu yang pernah ninggalin aku gara-gara aku orang gak punya, ya perempuan kurang ajar ini. Berarti maksud kamu mantan kamu itu adalah teman baik aku ini? Ya iya. Sin, Kamu kenapa nggak pernah cerita sih sama aku? Sin, Sin. Gini ya. Aku minta maaf ya. Kamu gak usah cemburu lagi sama dia, karena aku kan udah gak ada hubungan sama dia. Dan dia juga ninggalin aku cuman gara-gara laki-laki ini. Dan sekarang setelah di sini, gimana? Siapa yang mau pinjam mobil dan siapa yang ngaku-ngaku mobil orang? Dulu aku memang orang gak punya, Wike. Kamu boleh bersikap seenaknya sama aku. Aku dipermalukan di depan dia, aku direndahkan di depan laki-laki ini. Dan kamu ninggalin aku buat laki-laki ini. Dan sekarang apa? Kamu datang ke sini dengan laki-laki ini, kamu mau pinjam mobil aku. Kamu gak ada rasa malu, gak punya harga diri. Seandainya aku jadi kamu, aku lebih baik gak naik mobil daripada aku harus jatuh harga diri. Ini pilihan kamu. Bener sekarang pilihan kamu. Kalau pilihannya aku ya bener. Aku sekarang milih Sinta. Iya, aku kan nggak tahu kalau misalkan Ya justru kamu itu karena gak tunangannya. tahu. Tuhan itu memang adil. Kamu dulu jahat sama aku, sekarang kamu minta tolong sama aku. So biar apa? Biar kamu bisa lebih baik ke depannya. Gak suka ngerendahin orang lain, gak suka ngeremehkan orang lain. Ingat, orang gak punya, gak selamanya gak punya. Roda itu berputar. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Kalau sekarang kehidupan kamu udah ekonomi kamu dan tunangan kamu ini atau pacar kamu ini udah gak stabil, ya sekarang berarti udah waktunya kamu menderita. Dari dulu kan kamu seneng-seneng terus. Kamu ngata-ngatain aku. Kamu gak malu masih senderan ke mobil aku? Iya deh, Sin, aku minta maaf ya. Aku nggak jadi deh pinjam mobil. Ya harus gak jadi. Kalau misalkan kamu mau jadi, buat pinjam mobil kamu memang gak ada harga dirinya sebagai perempuan. Kamu gimana sih Mbak? Aku padahal udah ngusahain kamu loh. Kamu minta tolong sama aku udah
mohon sama tunangan aku buat minjemin mobilnya ke teman baik aku sendiri. Ternyata kamu malah bersikap seperti ini. Meskipun kamu nggak tahu, tapi seenggaknya kamu jangan bersikap seperti itu dong. Udahlah. Oh ya, Gung. ATM aku. Udah Nih. aku pinjam 5 juta ya. Ya udah. Kamu bisa lihat sendiri. Dia mau pinjam uang, suruh aku ambil sendiri di kartu ATM aku. Sekarang kamu masih mau bilang aku masih jadi orang miskin? Hah? Atau kamu mau pinjam juga? Tapi kenapa kamu secepat itu berubah menjadi orang kaya coba? Iya, itu semua karena hinaan kamu menjadi semangat aku buat menjadi orang sukses. Biar aku gak dihina lagi sama kalian berdua, tahu nggak? Mending kalian berdua segera tobat. Daripada kehidupan kalian tambah gak karuan, mending kalian pergi deh. Aku gak mau ngomong lagi sama kalian. Dan jangan pernah kalian nampakkan muka kalian di depan aku lagi. Biar gak aku mempermalukan kalian di depan umum, tahu nggak? Oh iya, satu lagi. Kan tunangan aku nyuruh aku buat ngasih tahu kalian nih, kalau butuh bantuan dari orang lain, harusnya kalian jangan menyusahkan orang tersebut dong. Kalian juga minjem kan? Tapi kalian malah menyusahkan aku. Nyuruh aku datang ke sini juga kan, bukan malah kalian yang datang ke rumah. Ya. Udah denger kan? Sekarang pergi. Ayo. Ya udah deh, Gung. Kalau misalkan kamu mau lanjut pergi, kamu lanjut aja dulu. Aku soalnya mau pergi sama tunangan aku, Gung. Ya udah, makasih guys. Aku janji gak bakal lama kok ngembaliin. Udahlah, gampang kalau masalah itu, Gung. Udah guys. Aku minta maaf ya karena ternyata teman baik aku itu nggak sebaik yang aku pikirkan. Mas, aku minta maaf ya karena teman baik aku ternyata nggak sebaik yang aku pikirkan. Kalau aku jadi malu juga sama kamu karena aku kan udah mohon-mohon sama kamu buat minjemin barang ke teman aku. Ternyata teman aku bersikap nggak kontak sama kamu. Udahlah, yang udah terjadi gak perlu disesalin. Ini udah jadi pelajaran buat kita. Kita ambil hikmahnya aja. Jadi kita gak boleh ngerendahin orang lain kalau misalkan orang lain itu gak mampu. Seandainya kita gak bisa membantu, paling tidak kita gak usah menyusahkan. Udah, itu aja. Udah deh, mending sekarang kita langsung pergi aja. Kita pergi jalan-jalan aja sambil makan. Yuk.